Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yazidu fi mulkihi hamdun hamidi wa la yanqusuhu juhudul jahidi la tanfa'uhu ta'atu man atah wa la tadurruhu ma'siyatu man asah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyan wa la rasulan min ba'dih. Allahumma salli wa sallim Barik wa karim ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yaqulullahu ta'ala fi muhkamati tanzilih wa huwa a'lamu bimuradih. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wa qala nabiyyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalu jihad ayyujahidar rajul nafsuhu wa hawahu. Sadaqallahul azim wa ballagan nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur Masjid Baiti Rifatul Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala kalimat pujian dan syukur hanyalah pantas kita persembahkan kepada Allah karena hidup dan mati kita ini hanyalah milik Allah dan kita yakin tidak ada daya dan kekuatan apapun kecuali dari pertolongan Allah. Salawat beriring salam tetap tercurahkan kepada manusia pilihan Rasul akhir zaman, buah hati Aminah, putra Abdullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada segenap keluarganya yang suci, sahabatnya yang mulia, pengikutnya yang setia, yang insyaallah mudah-mudahan kita yang hadir di sini layak untuk diakui sebagai umatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang jihad melawan hawa nafsu, bahwa sebagaimana tadi di mukaddimah kami menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa afdalul jihad, sebaik-baiknya jihad, seutama-utamanya jihad adalah jihad seseorang mengalahkan hawa nafsunya sendiri. Dalam Islam nafsu itu ada 3 bagian sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Yang pertama adalah nafsul ammarah. Dalam surah Yusuf ayat 51, di sana Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsul ammarah itu memerintahkan kepada keburukan. Apa itu nafsul ammarah? Nafsul ammarah adalah nafsu yang condong menggiring kita untuk melakukan kemaksiatan, melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafsu ini dapat kita tundukkan atas dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari nafsu yang buruk, nafsul ammarah. Kita mengucapkan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bahkan kita juga mengucapkan doa, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ini rasa takut di dalamnya. Maka selalu kita minta kepada Allah agar jangan sampai nafsul ammarah ini menguasai diri kita. Yang kedua, ada yang namanya nafsul lawamah. Dalam surah Al-Qiyamah Allah Subhanahu wa taala berfirman, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Apa itu nafsul lawamah? Nafsul lawamah adalah jiwa penyesalan. Ketika kita tidak melakukan kebaikan, tidak bisa beribadah, lantas ada penyesalan. Itu namanya nafsul lawamah. Sebagai contohnya mungkin kita biasa tahajud, kemudian udara dingin, hujan dari ba'da isya sampai subuh. Alarm bunyi, kita nggak bangun, tetangga yang bangun. Saking berisiknya tuh alarm.
Kelewat itu kita nggak tahajud, biasanya tahajud, ini nggak tahajud. Bangun udah azan subuh. Kemudian ada penyesalan dalam diri kita, nyesel semalam nggak tahajud, maka itu yang namanya nafsul lawamah. Dan ini harus ada dalam diri kita. Karena yang namanya nafsul lawamah ini amat sangat penting. Di mana kalau kita tidak mengerjakan kebaikan, kemudian kita menyesalinya. Jangan sampai ada orang nun jauh di sana, dia tidak sholat, tidak ibadah, tapi nggak ada penyesalan dalam dirinya. Nggak ada rasa yang mengganjal dalam hatinya. Karena inna sam'a wal basar wal fuad, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan fuad, hati kecil kita, itu akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidur kemudian nggak nyaman, nggak tenang rasanya, oh ternyata belum sholat isya. Atau kita sedang bekerja, kok kayaknya nggak nyaman nih ketika bekerja, ternyata tanpa disadari kita lupa. Udah jam 2 belum sholat zuhur. Kalau ada perasaan nggak nyaman, nggak enak, nggak tenang ketika belum beribadah kepada Allah, maka berarti itu kita masih punya nafsul lawamah. Tapi hati-hati bagi mereka yang tidak ada penyesalan dalam dirinya, berarti mereka sudah tidak ada lagi yang namanya nafsul lawamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, nafsul lawamah ini berkenaan dengan yang namanya hati kecil, fuad, hati kita. Dari 114 surah di dalam Al-Quran, ada satu surah yang merupakan urutan 31, yakni surah Luqman. Siapa ini Luqman? Luqman ini bukan seorang nabi, bukan seorang rasul. Kata Imam Nawawi Ad-Dimishqi, kana abdan, seorang budak, hamba sahaya. Dia bukan nabi, bukan rasul. Tapi kenapa namanya diabadikan di dalam Al-Quran menjadi nama sebuah surah? Karena yuhibbullah, dia mencintai Allah. Dan Allah pun mencintainya. Maka dia diberi gelar Al-Hakim, yang memiliki kebijaksanaan. Hatinya itu bagus. Pernah suatu hari ketika Luqman masih menjadi budak, dia diminta oleh seorang majikannya. Budak ini, Luqman ini tugasnya setiap hari adalah menggembala kambing. Buka kandang kambing pagi hari, kemudian sore harinya kembali digiring masuk ke dalam kandang. Tiap hari Luqman begitu tugasnya. Kemudian sang majikan ini berpesan, wahai Luqman, coba hari ini kamu sembelih 1 ekor kambing. Kemudian kamu berikan kepada saya daging yang menurutmu paling enak. Daging yang menurutmu paling bagus. Maka Luqman kemudian menyembelih 1 ekor kambing. Sore harinya dibawa 2 bagian daging yang menurut Luqman paling enak, paling bagus. Ketika dibuka oleh sang majikan, apa kira-kira Pak yang paling enak bagian daging kambing? Hah? Kikil. Apa tuh Pak? Menurut Luqman yang paling enak adalah hati dan lidah. Hati dan lidah kambing. Kemudian sang majikan besoknya kembali memerintahkan Luqman, wahai Luqman, hari ini tolong kamu sembelih 1 ekor kambing. Tapi hari ini perintahnya, requestnya beda. Berikan kepada saya daging yang paling berbahaya, daging yang paling tidak enak. Baik, kata Luqman. Kemudian Luqman nyembelih 1 ekor kambing, dibawa kepada sang majikan. Kira-kira bagian apa tuh yang paling gak enak? Apa tuh Pak? Hah? Jeroan. Ternyata menurut Luqman yang paling tidak enak adalah hati dan lidah.
Maka sang majikan kemudian bertanya, apa maksudnya saya minta yang paling enak, kamu bawa hati dan lidah. Saya minta yang paling tidak enak, kamu bawa hati dan lidah. Kata Luqman, dengan ilmu kebijaksanaannya dari Allah Subhanahu wa taala, dua bagian itu adalah dua hal yang paling dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang itu memiliki lidah yang baik, hati yang bersih, maka jiwanya orang tersebut baik. Sebaliknya, bila orang tersebut memiliki lidah yang kotor, hati yang busuk, maka orang tersebut dinilai busuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teringat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang cerita ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingat, ketahuilah, di dalam setiap tubuh kita ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu baik, maka baik juga perilaku orang tersebut. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Tapi kalau buruk segumpal daging itu, maka buruk pula perilaku orang tersebut. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah, itulah yang dinamakan hati. Berkenaan dengan nafsul lawamah ini, mainnya ada di hati. Kalau hati kita nggak nyaman, nggak tenang, ketika kita tidak melakukan ibadah, atau ketika kita melakukan maksiat, ada perasaan was-was, takut ketahuan. Ada perasaan yang kayak, duh, nggak enak nih, nggak tenang nih. Itu namanya berarti hati kita masih berfungsi dengan baik. Tapi ada orang nun jauh di sana yang hatinya sudah rusak. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya hati itu bisa rusak. Para sahabat bertanya, wa majilauha, apa penawarnya kalau hati itu rusak dan berkarat? Qiraatil Quran wa kathrati dzikril maut. Baca Quran dan perbanyak ingat mati. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi nafsul lawamah ini berkenaan dengan hati kita. Dan kita harus ngikutin sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Itu dibaca setiap kita sebelum uluk salam. Setelah baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kemudian kita baca doa, ya muqallibal qulub, wahai Allah zat yang membolak-balikan hati. Summiyal qalbu litaqallubihi, dinamakan hati karena dia sering bolak-balik, gak netap. Summiyal insan linisyanihi, dinamakan manusia karena dia punya sifat nisyan. Nisyan itu artinya pelupa. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Wahai Allah zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami untuk selalu taat tunduk patuh kepadamu. Jadi yang pertama nafsu adalah nafsul ammarah. Yang kedua adalah nafsul lawamah. Sedangkan yang ketiga adalah nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang. Jiwa yang selalu rajin untuk beribadah. Rajin untuk ikut pengajian. Karena memang ada pantunnya. Ke pasar, jalan-jalan ke pasar Keranji. Kalau umroh ke kota Mekah. Buat kita yang hadir ngaji, mudah-mudahan hidupnya berkah. Itu tuh enak. Tapi ada catatannya. Jalan-jalan ke pasar Keranji, pulangnya ke pasar Klender. Di pasar Klender gak lupa membeli telur. Kalau ngaji jangan nyender. Kalau nyender ntar, nah, yang penting kita masih ngaji deh. Walaupun ada yang jider, ngaji sambil nyeder. Ada yang jilor, ngaji sambil selonjor. Nah, itu boleh. Mungkin asam urat atau pegel, boleh dah. Yang penting ngaji. Ngaji. Jangan sampai nggak ngaji. Karena ngaji itu hukumnya wajib. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Nafsul mutmainnah ini adalah jiwa yang tenang. Kenapa dia dapat predikat jiwa yang tenang? Karena qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Karena hatinya selalu tenang.
hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gerak-geriknya selalu ngikutin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena yang namanya Rasulullah itu bashar, sedangkan kita ini insan. Apa tuh Pak bedanya bashar sama insan? Bashar manusia, insan manusia. Tapi Rasul itu bukan insan. Kata Quran, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Saya ini bashar seperti kalian. Tapi kita bukan bashar. Kita ini insan. Innal insana lafi khusrin. Insan harus ngikutin bashar. Apa tuh bashar? Manusia yang sudah sempurna derajat takwanya di hadapan Allah. Sedangkan kita insan masih menaiki tahap demi tahap untuk mendekati takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai perbedaannya boleh kita tanya sama diri kita sendiri nih. Tanya sama diri kita kira-kira kita bashar apa insan? Sebagai contoh, kita nonton bola nih. Piala Dunia kemarin. Apa tuh? Argentina Prancis Piala Dunia final. Ketika mau kick off, mata kita ngantuk nih. Ngantuk nih mata. Ngantuk. Itu kira-kira kita matiin TV apa nyeduh kopi? Hah? Matiin TV apa nyeduh kopi tuh? Mau nonton bola? Nyeduh kopi. Tapi giliran kita lagi baca Quran, ngantuk. Kayaknya alifnya ada 5. Tuh bayang-bayang tuh alif tuh. Kok bengkok juga nih kadang. Ngantuk. Kira-kira tuh kita sodakallah apa nyeduh kopi? Perubahan. Ini kita insan, harus ngikutin Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga nafsu, dalam menjaga hawa nafsu, kita mencontoh sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berperilaku. Sebagai ingat tentang waktu ini kita udah di bulan Sya'ban. Udah di bulan Sya'ban nih. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aja ngingetin bahwa yang masih punya hutang puasa segera bayar. Karena masih udah bulan Sya'ban. Jangan sampai udah Ramadan terus belum bayar utang Ramadan yang tahun kemarin. Kalau kejadian model begitu, maka kita tetap bayar abodemen dan bayar denda. Tetap bayar hutang puasa plus bayar fidyah juga. Jangan sampai kita kelewat. Ini udah Sya'ban nih. Bagi kita, maka Rasulullah SAW itu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasul itu sering berpuasa di bulan Sya'ban. Kada yastakmilul, hampir-hampir sebulan penuh Rasul itu puasa di bulan Sya'ban. Perbanyak puasa. Yang namanya orang mau latihan lawan hawa nafsu di bulan Ramadan, maka di bulan Sya'ban sebelum Ramadan kita harus latihan agar nanti ketika Ramadan udah terbiasa. Karena di bulan Sya'ban ini kita harus perbanyak latihan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban ini. Mau yang Senin Kemis boleh. Tapi kalau itu qadha Ramadan, maka harus bersegera sebelum jatuh 1 Ramadan. Sekarang nih hari Kamis, kita belum makan apapun dari pagi. Kita niat puasa sunnah boleh sebelum zuhur. Tapi kalau sekarang udah zuhur, nggak bisa nih niat puasa sunnah. Kalau niat puasa Ramadan harus diinapkan. Sebagaimana dalam fikih kita kadang suka belajar hadis tapi nggak belajar fikih. Dalam fikih itu yang namanya puasa Ramadan harus diinapkan. Afdolnya niatnya itu sepertiga malam. Pada taraweh boleh atau ketika kita tahajud boleh. Sahur dah minimal tuh sahur kita niat puasa Ramadan. Tapi kalau puasa sunnah boleh. Jadi kadang kita suka belajar Quran, belajar hadis, tafsir, segala macam, tapi kita lupa untuk menyembah Allah itu caranya adalah dengan belajar fikih.
fikih kita matengin. Sama kan? Contoh nih, contoh kasus di dalam hadis Bulughul Maram ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggendong cucunya. Abu Qatadah mengatakan Rasul itu yusolli hamilu Umamah binti Zainab, salat sambil gendong cucunya yang namanya Umamah binti Zainab. Boleh nggak tuh salat sambil gendong anak kecil? Hah? Boleh nggak tuh? Kalau ngelihat hadis itu, boleh. Itu Rasul gendong Umamah. Tapi dalam fikih kita ingat ada yang namanya syarat sah salat, yaitu suci, bersih, suci badan, tempat dari najis. Umamah waktu itu digendong udah bersih, nggak pakai popok, nggak ada pipisnya. Orang sekarang main gendong aja anaknya lagi sholat. Padahal tuh anak ada pipisnya, berarti itu sholat gendong najis. Itu contoh. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi sebelum datang bulan Ramadan, kembali lagi kita harus jihad melawan hawa nafsu. Kita persiapkan karena bukan hanya kita yang bersiap-siap. Para malaikat pun bersiap-siap. Bahkan tukang dagang makanan di pinggir jalan aja siap-siap kalau mau Ramadan tuh. Nyambut Ramadan, apa yang disambut? Pasang tenda tuh dia. Pasang pasang tenda. Biar ketika Ramadan nggak kelihatan yang makan. Kakinya doang yang kelihatan. Sambut Ramadan itu bukan sambutan yang baik. Maksudnya yang sambut baik adalah dengan kita banyak berpuasa, banyak bersedekah. Di bulan Rajab kita udah mulai, di bulan Sya'ban kita perbanyak puasa dan ketika nanti bulan Ramadan kita tinggal memetik hasilnya, memanen hasilnya. Bulan Rajab kita udah nanem, bulan Sya'ban kita udah nyiram kebiasaan kita baca Quran, puasa, sedekah. Di bulan Ramadan kita tinggal memetik hasilnya. Nggak enak kalau nggak puasa. Nah, jadi berkaitan dengan puasa sedikit fikih tentang puasa, fikih dasar tentang puasa agar kita bisa melawan hawa nafsu. Kalau dalam hawa nafsu kita mungkin boleh, tapi ternyata dalam aturan Allah, dalam fikih nggak boleh. Ada 6 orang dalam kitab Safinatun Najah yang harus imsak. Yajibu alaihil imsak. Wajib menahan. Wajib puasa. Maksudnya pura-pura puasa. Dia udah batal nih. Tapi dia harus pura-pura puasa. Yajibu imsak. Harus menahan nafsunya. Jihad melawan nafsu. Kan puasa emang wajib. Wajib. Tapi ini orang udah batal. Gak puasa. Cuma dia imsak. Menahan diri. Untuk tidak makan, tidak minum, tidak membatalkan puasa. Apa contohnya? Buat mereka yang pertama dalam kitab Safinah itu orang yang tidak puasa tanpa alasan. Ketika ditanya nggak puasa bang? Kagak. Tapi puasa wajib nggak? Ramadan? Wajib. Seandainya dia bilang puasa Ramadan kagak wajib, detik itu juga kafir dia. Tapi dia bilang puasa Ramadan wajib, cuma saya kagak mau ngelaksanain. Nggak kuat. Nggak kuat alasannya tuh. Tanpa alasan dah pokoknya dia. Emang nggak pengen puasa. Maka bagi dia tuh hukumnya wajib imsak, nggak makan, nggak minum sampai beduk maghrib tuh. Karena orang yang tidak puasa Ramadan itu seandainya dosanya ditumpahin ke bumi, dosanya itu bumi ini nggak sanggup nampung begitu besar dosanya. Karena yang namanya puasa itu nggak ada pemutihannya. Tahun ini nggak puasa, maka tetap harus wajib dibayar sampai kapanpun tetap wajib bayar, nggak ada pemutihannya. Udah ketemu Ramadan tahun depan nih pemutihan kali. Nah, ini kayaknya suka jual beli kendaraan second nih. Jadi tahu pemutihan. Nggak ada. Puasa tuh nggak ada pemutihannya. Tetap sampai kapanpun kita bayar atau utang puasa kita. Yang kedua, orang yang tetap wajib imsak, nahan hawa nafsunya. Padahal dia kagak puasa.
tapi dia tahan nafsunya adalah orang yang lupa niat. Agak niat dia tuh. Malamnya nggak terawih mungkin, jadi nggak niat. Atau sahurnya juga dia kesiangan. Masuk subuh aja. Nah, belum niat puasa Ramadan. Maka dia tuh nggak puasa jatuhnya. Karena dia lupa niat. Tapi tetap wajib menahan. Ada nggak pahalanya? Ada. Pahala puasa? Bukan. Pahala menghormati orang yang berpuasa. Pahala menghormati Ramadan. Karena jangan sampai malah terbalik. Hormatilah orang yang tidak puasa. Repot juga nih. Yang ketiga adalah orang yang sahurnya kesiangan. Bangun tidur, sahur. Mumpung belum azan tuh di masjid. Dimakan aja. Ternyata di masjid tuh lagi zikir abis sholat subuh. Ini saya ngomong begini, ibu-ibu ada yang bilang, iya bener Pak Ustadz, saya pernah begitu katanya. Ternyata tuh udah subuh di masjid. Emang jamnya mungkin mati di kamar. Gimana tuh puasa Ramadannya? Ya nggak puasa. Pada keyakinannya dia belum subuh, ternyata udah subuh. Maka dia nggak puasa. Walaupun demikian, tetap dia wajib nahan, nggak makan, nggak minum, nggak melakukan hal yang membatalkan puasa sampai maghrib. Walaupun begitu, tetap bayar qadha juga nanti di bulan Syawal. Jadi ini 6 orang, 6 golongan yang nggak puasa Ramadan, tapi tetap imsak, nahan, dan wajib bayar qadha. Yang keempat adalah orang yang buka puasa sebelum maghrib. Nah, udah siap buka puasa, udah getol gitu kan. Ajan, langsung aja dia minum. Ternyata itu adalah iklan sirup marjan di TV. Duk 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 gitu. Disangkanya ajan, langsung minum aja baru setengah 6. Batal nggak tuh puasanya? Batal. Maka dia wajib kodok di bulan Syawal dan dia harus tetap imsak. Jangan bilang, udah tanggung dah. Nggak bisa. Tetap harus nahan. Yang kelima adalah orang yang salah tanggal. Kata kitab Safinah. Orang yang salah tanggal. Dia kira ini masih Sya'ban. Ternyata udah 1 Ramadan. Nah, maka dia tetap wajib imsak. Wajib juga bayar qadha. Dan yang keenam adalah orang yang salah cara wudhunya. Berkumur-kumurnya salah. Terakhir nih. Kumur-kumurnya salah. Kumur-kumur itu ada 2. Kalau dia nggak puasa, afdalnya kumur-kumur itu sampai tenggorokan nih. Sampai bersih banget. Nah, tenggorokan. Nggak puasa. Tapi kalau lagi puasa, depannya aja. Nah. Tapi kalau nggak mau kumur-kumur, puasa wajib, kumur-kumur sunnah, boleh, nggak apa-apa. Kan nggak makan apapun. Tapi kalau mau kumur-kumur lagi puasa, depannya aja. Jangan lagi puasa kumur-kumur sampai dalam tenggorokan. Kagetin sama temennya, masuk tuh air. Batal tuh puasanya tuh. Batal puasanya. Tapi tetap dia harus nahan. Apalagi orang yang kumur-kumur 3 kali, keluarnya cuma sekali. Model begitu tuh. Jangan. Inilah orang-orang yang harus menahan nafsunya. Jadi mudah-mudahan kita nih punya nafsul mutmainnah. Minimal punya nafsul lawamah. Jangan sampai kita punya nafsul ammarah. Dengan begitu, kata Allah Subhanahu wa taala, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Allah dalam keadaan engkau ridha dan Allah pun meridhoimu. Cakep banget ini. Tuh, yang model begitu tuh. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan dengan dapat menjaga nafsu kita dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan. Kita bisa ngatur jiwa kita. Kita bisa ngatur urusan dalam perut kita, telinga kita. Tapi ingat, kita nggak bisa ngatur hati kita sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah menutupi, memberikan halangan, batasan antara seseorang dengan hatinya sendiri. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya kira cukup sampai di sini. Apa ada pertanyaan atau kita tutup doa? Ya.
Kita tutup doa ala ma nawaina wa ala ma nawaya salihah ya rabbi haqiqha bi sirril Fatihah. Astaghfirullahaladzim, 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 falakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'alna syakura wa ij'alna sabura wa ij'alna fi a'yunina saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan fi sihhatin afiyah lil ibadah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah Rabbana taqabbal ta'limana wa ta'alumana wa tammim taqsirana wa tammim taqsirana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala khairi haliki sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fali subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.